Nah, kali ini kita akan kembali lagi membahas pemain keturunan timnas Indonesia ya, atau pemain keturunan Indonesia. Nah, kali ini mungkin bagi teman-teman sudah mengetahui ya bagaimana skill, kemudian kemampuan dia dalam mengolah bola. Ini menjadi hal yang bagus ketika dirinya nanti mau untuk membela timnas Indonesia. Nah, sosok ini memang menjadi bahan perbincangan ya, karena usianya masih muda sekali, yakni Jordi Wegman. Nah, Jordi Wegman ini ternyata memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Kita akan membongkar teman-teman ya, alasan Sintayong untuk terus mengikuti rekam jejak dari Jordi Wegman dan mengapa Jordi Wegman ini penting untuk dinaturalisasi. Nanti kita akan bahas semua teman-teman ya, oke? Oke, yang pertama Jordi Wegman. Ya, Jordi Wegman ini sebelumnya memang sempat ini teman-teman ya, bukan menolak sih, tapi tepatnya dia ingin fokus terhadap klubnya dan dia ingin mempertimbangkan kesempatan dirinya untuk membela timnas Belanda. Nah, tetapi dia juga tidak menolak ketika nanti ya, ingat, ketika nanti timnas Indonesia memanggil dirinya. Nah, ini yang menjadi peluang PSSI untuk bisa merekrut di kemudian hari. Nah, kita akan membahas poin-poin penting tentang Jordi Wegman ini, fakta tentang Jordi Wegman dan alasan mengapa Sintayong menginginkan Jordi Wegman ini. Yang pertama, Jordi Wegman ini ternyata memiliki ibu asli Indonesia. Nah, dia sudah 3 kali berkunjung di Indonesia. Bahkan yang sangat luar biasa dari Jordi Wegman ini, dia selalu menyediakan menu-menu makanan khas Indonesia di rumahnya, karena memang lidahnya lidah Indonesia teman-teman. Memang dari ibu, kemudian kakek neneknya dan saudara-saudara dari sang ibu semuanya asli Indonesia. Nah, itu fakta yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya, membela timnas Belanda U17. Nah, dia sudah pernah membela timnas Belanda U17 teman-teman ya. Bahkan di tahun 2019 kemarin, ia juga membela timnas Belanda di Euro teman-teman ya. Timnas Belanda U19 di Euro. Nah, itu menjadi ajang yang sangat resmi sekali di Eropa. Dan Jordi Wegman menjadi salah satu bagian dari timnas Belanda. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengapa Sintayong menginginkan Jordi Wegman ini? Ternyata dia adalah pemain yang multi posisi, khususnya di lini tengah teman-teman ya. Karena dia bisa bermain di gelandang bertahan, kemudian dia bisa diarahkan sedikit ke kanan ya, kemudian ke kiri. Nah, jadi posisinya itu kurang lebih mirip sekali dengan Rahmat Irianto teman-teman ya, yang dirinya bisa ditempatkan di multi posisi di lini tengah, baik itu bertahan, gelandang serang, ataupun digeser ke kanan, agak ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, itu menjadi hal yang bagus ya. Maka dari itu memang Sintayong menginginkan pemain-pemain yang memiliki potensi multiposisi. Nah, ini salah satunya adalah Jordi Wegman. Nah, kemudian yang selanjutnya, di umurnya yang waktu itu masih 19 tahun. Nah, pada tahun 2019 ternyata Jordi Wegman ini sudah dipromosikan oleh pelatih Feyenoord saat itu. Nah, tahu kan? Nah, jadi pelatih Feyenoord saat itu adalah Giovanni van Bronckhorst, yang juga orang atau pemain timnas Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Nah, dia dipromosikan Feyenoord di skuad utama teman-teman ya. Nah, dipromosikan Feyenoord di skuad utama pada waktu itu, dan dia berhasil tampil di Eredivisie Liga Belanda sebanyak 8 kali. Nah, dirinya menjadi dua orang pemain jebolan timnas U19, jebolan pemain Feyenoord U19 yang membela Feyenoord senior. Dan berkat dari semua itu, ternyata dirinya sudah bermain bersama striker timnas Belanda saat itu, yakni Robin van Persie di Feyenoord. Nah, jadi rekam jejak dari Jordi Wegman ini juga sangat bagus sekali tontonnya. Dia sudah banyak sekali atau kenyang pengalaman ketika dirinya masih berusia 19 tahun. Nah,
seiring berjalannya waktu dan dia sudah satu tim dengan Robin van Persie, kemudian ketika di musim selanjutnya dia selalu menjadi pilihan pelatih. Nah, kemudian di tahun 2021 dia memutuskan hijrah, teman-teman ya, hijrah dari Feyenoord ke FC Loser. Nah, FC Loser ini adalah salah satu klub papan atas di Liga Swiss. Nah, yang menariknya dari Jordi Weghman ini ternyata satu nasib dengan legenda timnas Indonesia, yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Nah, FC Loser ini ternyata pernah mengontrak Kurniawan Dwi Yulianto pada tahun 1994 sampai 1995 pada waktu itu, ketika Kurniawan Dwi Yulianto bermain di Sampdoria, kemudian ia dipinjamkan ke Liga Swiss bersama FC Loser selama satu musim. Nah, perbedaannya adalah ketika Jordi Weghman kemarin dipinjamkan selama 1 tahun sampai tahun 2022, ternyata dengan performa bagusnya ia mendapatkan kontrak kembali dari FC Loser dengan kontrak permanen ya sampai tahun 2024 nanti. Artinya pemain ini memang menjadi perhitungan ya di Liga Swiss dan juga menjadi perhitungan matang untuk bisa terus berkembang di Liga Swiss selama 2 tahun nanti. Nah, itu pun dengan opsi perpanjangan. Nah, artinya pemain ini ya teman-teman ya, pemain ini memiliki potensi sekali untuk berkembang karena saat ini usianya masih 22 tahun teman-teman. Nah, 22 tahun ketika mungkin nanti PSSI ingin meliriknya kembali ataupun ingin menggaetnya, bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, umurnya saat ini 22, kemudian nanti mungkin timnas membutuhkan jasanya mungkin di tahun 2025 atau 2026, itu masih usia yang matang dalam hal sepak bola, belum terlalu tua, dan saat ini usianya sangat muda sekali. Nah, itulah yang diinginkan Sintayong, dan mengapa Sintayong menginginkan pemain ini karena faktor-faktor alasan tersebut. Nah, jadi sangat cocok teman-teman untuk timnas Indonesia. Nah, setelah membahas Jordi Weghman ini mengenai alasan Sintayong mengapa menginginkan pemain ini, kemudian fakta-fakta dari Jordi Weghman juga sudah saya jelaskan. Menurut kalian bagaimana? Apakah Jordi Weghman ini sangat cocok untuk timnas Indonesia? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya.